Oke, selanjutnya pembahasan di minggu kedua ini kita membahas VLOOKUP dan HLOOKUP. Untuk di modulnya silakan dibuka dulu yang pertemuan 2. Ya, di sini macam-macam fungsi yang ada di Excel itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah fungsi count yang pernah kita coba untuk menghitung jumlah isi kolom. Kemudian COUNTIF untuk menghitung data numerik dengan kriteria tertentu. Jadi kalau count itu hanya melihat value yang ada di dalam sel, kalau COUNTIF itu ada kriterianya. Kemudian untuk yang ketiga ada konta. Konta itu untuk menghitung suatu data numerik atau karakter. Kemudian ada count blank dan corel. Nah, ini contoh corel untuk mengetahui korelasi antar sel. Kemudian fungsi yang lainnya itu ada yang namanya fungsi pencarian atau untuk menampilkan informasi berdasarkan kriteria tertentu di dalam tabel. Nah, ada fungsi address, kolom, get pivot data, HLOOKUP, hyperlink, index, lookup, mat, row, dan VLOOKUP. Nah, di sini yang akan kita coba adalah VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, teman-teman siapkan dulu Excel-nya. Dibuka dulu Excel, kemudian akan tampil lembar sheet yang kosong seperti ini. Ya, kosong. Kalau misalnya belum ada, bisa pilih menu file, lalu di sini pilih new. Nah, kalau itu tidak ada sheet-nya, tapi kalau udah ada, langsung kita buat kolom. Ada yang namanya sel A, B, C. Nah, di sini kita menggunakan 3 kolom. Nah, dibuat judulnya untuk kolom A, kode barang, kemudian harga, dan salesman. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah kolom A digabung dengan A1 digabung dengan A2. Caranya gimana? Ada yang tahu? Nah, caranya itu kita buat dia menjadi gabung dengan cara merge. Jadi kalau tidak di merge, dia akan mengisi satu kolom saja, yaitu A1. Kalau kita gabungkan, dia akan mengisikan 2 kolom dengan cara pilih merge and center. Nah, selanjutnya silakan diketik dulu isi data dari A3 sampai A8. Diisikan dulu ini. Kemudian yang harga, nanti kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, harga ini nanti akan diambil dari kolom yang lainnya. Nah, kolom lainnya itu ada di bawahnya, yaitu kolom tabel barang. Nah, silakan kalian buat dulu kolom yang kedua dengan nama kode barang dan harga. Terserah kalian mau merge boleh atau tidak di merge juga tidak apa-apa. Nah, isikan kolom kode barang ini dengan data dari 13 sampai 16, LED 29 dan LCD 29. Nah, harganya silakan diketikkan dari kolom B13 sampai B16. Nah, untuk mengisikan data di harga, itu kita menggunakan fungsi atau function VLOOKUP. Nah, VLOOKUP ini adalah untuk pencarian data dengan melihat
di tabel lain dengan cara vertikal atau kolomnya itu menurun. Nah, di sini kita ketikkan sama dengan, kemudian VLOOKUP, lalu yang dilihat dari data mana? Nah, kita lihat tabel yang satunya lagi, itu kan berisikan kode barang. Sama seperti kolom yang pertama kita buat, ada kode barang. Nah, kode barang di sini yang pertama akan mencari berdasarkan yang di sini, di tabel masternya. Nah, dilihatnya berdasarkan kode barang. Kita ketikkan dia left. Left itu adalah pencarian data dari sebelah kiri. Nah, dari sebelah kiri kita lihat kolom mana yang kita gunakan, yaitu kolom A3, karena tadi kita mencari persamaan antara kolom 1 dan kolom 2, itu yang sama adalah kolom A. Jadi dia mencarinya berdasarkan kode barang. Lalu di sini kita cari 6 karakter dari kode barang tersebut, karena yang disediakan di kolom yang kedua itu hanya 6 karakter, LED 29, LED 32, LED 50, dan seterusnya. Jadi dia tidak menyediakan data untuk Surabaya, Jakarta, Jogja, Bandung, dan seterusnya. Nah, kemudian karena kita menggunakan 6 karakter, dilihat dari mana? Kita lihat dari sebelah sini, dari kiri. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita mengambil 6 karakter dari kiri ini. Lalu kita tutup kolom left-nya, kemudian ditambahkan titik koma. Nah, titik koma ini adalah jeda antara rumus yang pertama ini. Lalu setelah di titik koma, maka kita lihat kolom mana yang akan kita jadikan master atau kita ambil nilainya. Nah, kita ambil nilainya di kolom dari A11 sampai dengan B16. Nah, caranya gimana supaya tampil dolar-dolar ini? Caranya kita blok kolomnya seperti ini, lalu tekan F4. F4. Nah, dia akan muncul dolarnya seperti ini. Nah, kemudian titik koma. Titik koma ini adalah jeda. Nah, kita lihat berapa kolom yang kita ambil. Nah, kalau 2 kolom, berarti kita tuliskan di sini 2. Lalu titik koma false kalau nilainya tidak ada atau di sini tidak ada yang dicari kodenya. Lalu kita tutup kurung. Lalu di enter. Maka dia akan tampil berdasarkan tabel yang kedua. Nilainya itu sama. Pasti. Contoh, di sini LED 32. Kita lihat di tabel yang kedua. LED 32 itu harganya berapa? 2.500.000. Sama kan ya? Nah, jadi nilai ini adalah nilai yang diambil dari tabel barang ini. Nah, kalau kita sudah bisa menuliskan rumus yang pertama, kita tinggal copy ke bawah. Kita copy ke bawah, maka dia akan melanjutkan atau dia akan menyesuaikan berdasarkan selnya. Kalau tadi kita pakai sel A3, karena dia ada di kolom B3, maka ketika kita copy, dia akan menjadi A4. Karena kita sudah ada di kolom B4. Nah, kemudian di sini ada yang tidak ada. Ketika kita copy ke bawah, ini pasti nilainya NA atau 0. Nah, di sini karena LCD 50 itu nggak ada. Di dalam tabel yang kedua ini nggak ada.
Nah, makanya untuk mempercantik nilai kolom yang ada di sini, kalau nilainya seperti ini NA, ini kan agak kurang bagus ya. Maka kita tuliskan di sini adalah if error. Oke, if error. Kemudian di sini kita kasih titik koma, lalu kita buat tidak ada. Oke, kurung tutup. Enter. Nah, maka kolom tersebut akan bertuliskan atau akan berisikan tidak ada. Kalau tidak dikasih if error, maka tulisannya akan seperti tadi, NA. Nah, oke, untuk yang selanjutnya, kita mau mengisikan data salesman. Nah, salesman ini kita punya tabel lagi di bawah dari tabel barang, yaitu tabel salesman. Nah, dibuat dulu tabelnya mendatar ya. Jadi di kolom A ada kode cabang dan salesman. Nah, di kode cabang itu isinya ada sub, JKT, dan YOG. Nah, ini isinya kalau sub itu salesman-nya Soraya, kemudian kalau JKT salesman-nya Dodi, kalau YOG salesman-nya Aki. Nah, caranya sama seperti tadi kita menggunakan VLOOKUP, kita ketikkan dulu sama dengan. Jadi setiap rumus yang kita tuliskan itu harus diawali dengan sama dengan. Sama dengan HLOOKUP karena tabelnya mendatar gitu ya. Kalau tadi vertikal sekarang horizontal. Nah, HLOOKUP kemudian kurung buka atau langsung di tab aja. Seperti ini. HLOOKUP tab, kemudian karena kita membaca berdasarkan nilai yang kanan, yaitu SUB, JKT, YOG, maka kita gunakan bukan left lagi, tetapi gunakan right. Oke, kita hitung dari kanan. Oke, kemudian di sini kita tetap menggunakan kolom A3. Karena apa? Di kode cabang ini dia menggunakan kata SUB, JKT, YOG. Nah, ini diambil dari kode barang yang ada di tabel pertama kalian. Kemudian, nah, kita ngambil dari kanan 3 karakter. 3 karakter dari kanan. Kita hitung. 1, 2, 3. Maka yang diambil hanya ketiga ini. SUB, JKT, YOG, BDG. Nah, kemudian di sini yang kita ambil kolomnya kan bukan kolom yang kedua tadi ya, tapi kolom yang ketiga. Maka caranya sama. Kita blok dulu kolom yang kita inginkan, lalu kita tekan F4. Oke, F4. Maka nanti dolarnya akan muncul. Kemudian sama di sini titik koma 2 karena kita ngambil 2 kolom, lalu titik koma false. Kalau nilainya nggak ada, maka dia akan false. Oke. Nah, karena di sini SUB, maka dia ambil di kolom yang ketiga ini SUB, yaitu salesman-nya Soraya. Maka di sini akan terisikan nama Soraya. Nah, kalau udah dapat satu, seperti biasa, kita tarik ke bawah atau kita copy. Nah, sama seperti tadi, dia akan NA kalau nilainya nggak ada atau false, nggak ketemu. Nah, teman-teman bisa tambahkan seperti tadi, yaitu if error. If error, maka dia akan membaca nilai yang di belakangnya, yaitu tidak ada. Tutup kurung. Oke, enter.
Sampai sini kira-kira sudah paham ya? Nanti silakan kalian coba dulu, kemudian kalian kerjakan, latihannya. Oke, terima kasih.